Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Selamat pagi bagi kita semua. Mari kita persiapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk beribadah melalui siraman rohani di pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu Bapa di pagi hari ini. Engkau berikan kami kesegaran, kekuatan yang baru, dan menerima sukacita di pagi hari ini. Berkatilah kami, dan biarlah kiranya firman yang akan kami dengarkan menjadi kekuatan, semangat, dan sukacita bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siraman rohani di pagi hari ini diambil dari kitab Nabi Hosea pasal 6 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah daripada korban-korban bakaran. Menjadi persembahan yang hidup. Saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, dalam mencapai untuk mendapatkan kesejahteraan serta kebahagiaan, maka setiap individu maupun kelompok berupaya untuk melengkapi berbagai ragam prasyarat yang ditetapkan untuk dapat menggapainya. Sebut saja, bagi orang Batak, filosofi Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon menjadi tujuan dan yang disukai, karena dengan mencari dan mendapatkannya, maka mereka telah tiba dan ditibakan dengan keinginan serta kerinduannya. Demikian juga dengan kerinduan Tuhan terhadap umat yang dipilihnya itu. Allah lebih berkenan umatnya hidup dan menghidupi kasih setia serta pengenalan akan Allah daripada korban-korban persembahan yang dipersembahkan kepadanya. Mengapa? Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah mengingatkan dan menegur Israel dan Yehuda akan ketidakbertobatannya pada Allah. Kendati mereka menyembah Allah dengan mempersembahkan korban-korban sembelihan dan korban-korban bakaran, namun mereka mempersembahkannya tidak dengan hati yang tulus dan ikhlas. Artinya mereka tidak menyerahkan hati dan hidupnya, tubuh maupun jiwa raganya sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Mereka hanya memberikan persembahan sebagai tradisi dan kebiasaan, namun hatinya telah dikuasai oleh nafsu dan keinginan diri, ketidakpedulian, dan melakukan kekerasan pada yang lemah, dan juga terhadap orang yang hendak apa. Mendua hati, yaitu beribadah kepada Tuhan, namun juga menyembah ilah-ilah Baal, serta hidup dalam ketamakan dan kerakusan. Mereka tidak lagi beribadah dengan menyerahkan hidupnya sepenuh hati kepada Allah, sehingga membuat Allah menegur dan menghukumnya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang hendak Tuhan ingatkan melalui firman ini? Yang pertama, hidup yang Tuhan berikan adalah waktu dan kesempatan untuk beribadah. Artinya kita terpanggil wajib mempersembahkan hidup menjadi ibadah yang sejati bagi Tuhan Allah. Ingatlah nyanyian
hidup ini adalah pengharapan, kesempatan, dan harus menjadi berkat. Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 15, 19 sampai 20 jelas mengingatkan dan meneguhkan kita bahwa tubuh kita adalah anggota tubuh Kristus. Demikian daging kita adalah tempat Roh Kudus berdiam, di mana hidup ini kita terima dari pemilik tubuh itu, yaitu Tuhan Allah. Sehingga kita harus beribadah dan hormat, menghargai tubuh kita yang didiami dan dimiliki oleh Tuhan Allah sang pemilik hidup kita sendiri. Yang kedua, marilah hidup dalam kasih setia, yaitu kemurahan Allah yang telah diberikannya melalui persembahannya dalam diri anaknya Yesus Kristus yang tunggal itu. Hidupilah kemurahan itu dengan senantiasa hidup dalam hubungan yang benar, melalui janji dan bakti, serta tetap menjadi abdi yang taat dan setia bagi Tuhan. Pengenalan akan Allah akan memampukan setiap orang percaya untuk menjadi persembahan yang hidup, dengan senantiasa hidup dalam komunikasi yang baik dengan Tuhan, kedekatan yang intim, serta berintegritas, serta berserah padanya melalui doa, menggumuli firman-Nya, menjadi abdi yang setia melayaninya, serta melalui pekerjaan dan usaha yang baik. Ibadah yang benar adalah persembahan yang disertai dengan penyerahan hidup, sehingga senantiasa tetap bersama dengan Tuhan dalam iman, pengharapan, dan di dalam kasih. Hiduplah dalam Allah dan hidupilah hati Allah yang telah Tuhan tempatkan dalam hidupmu, dengan senantiasa berdiam dalam kehendak-Nya dan seturut dengan perintah-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu Bapa di pagi hari ini. Engkau berikan kami firman-Mu yang menjadi peneguhan hidup kami. Engkau memanggil kami menjadi persembahan yang hidup, karena Engkau lebih berkenan akan kasih setia dan pengenalan terhadap-Mu daripada korban-korban sembelihan dan korban-korban bakaran. Biarlah kiranya hidup kami menjadi ibadah yang sejati bagi-Mu. Berkati juga kami satu hari ini dalam berbagai ragam aktivitas kami. Tuhan tolong, Tuhan teguhkan, Tuhan mampukan, baik yang dalam sakit, baik dalam yang berduka, baik yang menderita, baik yang tertekan, atau baik yang di dalam mencari kebutuhan di dalam kehidupan. Tuhanlah yang memberikan pertolongan dan jawaban. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jiwa raga kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Rohul Kudus menyertai-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berkarya di dalam Tuhan melalui aktivitas kita satu hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar.